Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Winahyo Trisumirat, guru kelas Min Surakarta sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 250311700475. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Surakarta pada kelas 6 dengan tema hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai warga negara. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Win. Selamat pagi Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semuanya dalam keadaan sehat. Maka untuk memulai pembelajaran pada kesempatan ini, kita awali dengan baca doa bagi yang mendapat tugas dari kalian semua. Pak Win, persilakan. Duduk siap-siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini nantinya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, Pak Win lanjutkan untuk presensi kehadiran dari kalian semua. Saatnya presensi. Ayo hadir, Alif hadir, kita hadir, Samia hadir, Tono hadir, Samia hadir, Arafi hadir, Mata hadir, Ilham hadir, Didi hadir, Ata hadir, Yasir hadir, Manja hadir, Aura hadir, Baro hadir, Mata hadir, Rena hadir, Ira hadir, Nia hadir, Kita hadir, Bian hadir. Baiklah, hadir semua? Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk mengingat kembali 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tentunya tadi sebelum berangkat ke madrasah kita sudah melaksanakannya, yaitu diantaranya bangun pagi dan melaksanakan sholat 5 waktu.
waktu. Maka dari itu untuk mengingat kembali, mari kita menyanyikan sholat 5 waktu. 1, 2, 3. Setiap hari sembahyang wajibku yang 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Semoga kita tetap menjaga sholat kita. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan Garuda Pancasila. Hitungan dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semoga rasa nasionalisme kita bertambah dan semakin cinta kepada Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk fokus pada kesempatan ini, Pak Guru nanti akan memandu kalian semua untuk yel-yel tepuk. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan semuanya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang norma, dan hari ini nanti kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai warga negara. Maka adapun tujuan pembelajaran nanti yang kita inginkan, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan hak dan kewajiban dalam situasi nyata melalui diskusi kelompok atau simulasi dengan penuh tanggung jawab. Untuk selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis dampak dari pelaksanaan atau pelanggaran hak dan kewajiban terhadap kehidupan masyarakat dengan kritis. Maka dari tujuan pembelajaran ini nanti yang bisa kamu capai setelah pembelajaran selesai. Maka untuk menyampaikan hak dan kewajiban, Pak Guru menyampaikan pertanyaan, kalian semua nanti menjawab. Apa yang dimaksud dengan hak? Kanza? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Ya, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya, pertanyaan, apa yang dimaksud kewajiban? Sihan? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang secara bertanggung jawab. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Sihan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, berikan contoh hak sebagai warga atau anggota individu. Tunjuk jari, Pian. Mendapat kasih sayang dari orang tua. Iya, mendapat kasih sayang dari orang tua. Selanjutnya, berikan contoh kewajiban
sebagai warga maupun sebagai pribadi. Tunjuk jari. Dita? Menghargai dan menghormati orang tua. Menghargai dan menghormati orang tua. Tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Guru sampaikan, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang kedudukannya sebagai warga negara, maka nanti Pak Guru akan menampilkan beberapa kasus yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Adapun masalah yang sering muncul di lingkungan sekitar kita, di antaranya yang pertama adalah studi kasus di rumah. Di sini ada permasalahan, Andi setiap hari bermain game hingga larut malam. Ia sering lupa membantu orang tuanya membersihkan rumah. Namun, saat listrik padam, ia marah-marah karena tidak dapat melanjutkan bermain game dan menuntut agar orang tuanya segera menyalakan listrik. Andi berucap, itu kan hakku menikmati listrik. Adapun studi kasus yang berikutnya adalah yang terjadi di lingkungan sekolah. SD kelas 6 semangat mengadakan kerja bakti dalam rangka persiapan lomba kebersihan kelas. Hanya beberapa siswa yang membawa sapu dan alat kebersihan yang saat itu mendapat jadwal piket. Banyak siswa meninggalkan kelas begitu saja. Saat itu kelas masih dalam keadaan berantakan dan kotor. Ketika guru masuk kelas menegur, mereka berkata, kami berhak belajar di kelas yang bersih dan rapi. Sedangkan kasus yang ketiga yang berhubungan dengan di lingkungan masyarakat. Pemerintah di Kampung Sukamaju menyediakan tempat sampah umum. Namun, banyak warga tetap membuang sampah sembarangan di sungai. Ketika beberapa hari hujan deras mengguyur Kampung Sukamaju, banjir datang melanda. Warga protes ke pemerintah dan menuntut bantuan karena merasa kami punya hak untuk hidup aman dan sehat. Maka dari beberapa permasalahan kasus di sekitar kita, maka nanti Pak Guru akan mencoba membagi kalian semua dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan permasalahan yang ada. Dari beberapa kasus, maka nanti tugas kalian adalah mendiskusikan. Nanti Pak Guru membagi beberapa kelompok. Maka teknisnya nanti dibagi kelompok dengan cara berhitung mulai 1, 2, 3, 4 kembali ke 1 lagi. Siap? Ya. Mulai. 1, 2, 4, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya, itu tadi nanti dari kelompok yang kalian sebutkan, nanti mengelompok berdasarkan kasus permasalahan, terus nanti didiskusikan, setelah didiskusikan nanti dipresentasikan. Nah, silakan menuju ke kelompok yang sudah kalian semua tentukan. Baik, sudah siap? Ya. Setelah ini nanti Pak Guru akan
membagikan lembar kerja peserta didik berdasarkan permasalahan yang kalian semua cermati. Masih Pak. Dan tolong nanti didiskusikan berkelompoknya. Ada tadi di lingkungan rumah. Maksud Andi, dia mau main game terus. Andi itu ingin mengalir terus. Bagaimana ya caranya? Di mana ada permasalahan dari kasus yang dihadapi Andi, tentunya nanti kamu bisa membuat kesimpulan dari apa yang permasalahan di lingkungan rumah. Dah bagus, itu tinggal diteruskan. Pak, maksudnya nomor 2 gimana? Oh, itu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kelas 6 SD Semangat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Tapi kalau yang nomor 4 itu gimana? Nah, itu tugas kalian nanti membuat kesimpulan dari permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Oh, siap Pak. Lanjut kesimpulan Nah, kasusnya kan yang berhubungan dengan banjir. Ya. Terus ini dari warga tuntutannya haknya ini. Nah, maka kesimpulannya kan berarti nanti memasukkan unsur hak sama kewajiban dengan syarat 3 itu seimbang, adil, dan sejahtera. Kalau sejahtera di sini kan berarti nanti tidak banjir lagi. Kesimpulannya mengarah ke sana. Nah ya, kesimpulan permasalahan kan ini si Andi menuntut nah seperti itu. Padahal tadi hak dan kewajiban harus apa tadi? Ini gimana? Kelasnya kotor. Lah, dia kalau menuntut saja, apakah mereka benar? Kalau benar berhak mendapat kelas bersih, ya. Tetapi kan suasana kelasnya, nah maka harus apa dulu yang dilakukan? Kalau berhak benar, ya benar. Tapi pak, nah, tetapi apa ini? Warga kelas harus membersihkan ruangan. Berarti itu apa namanya? Enggak, ini tadi kan hak mendapat kelas bersih. Nah, berarti semua warga berkewajiban membersihkan kelas secara baru nanti bisa belajar. Kesimpulan nanti mengarahnya pokoknya dua itu masuk, hak sama kewajiban harus masuk. Terus tadi kan harus apa tadi?
Seimbang. Nah, kalau kamu nuntut bersih, ya kudu do nyapu, ngono kan. Berarti harus seimbang. Lah dibuat kalimat kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Studi Kasus 1 di Rumah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya Aira, saya Rafi, saya Bibi, saya Naura. Sebelum itu, kita sebelum itu kita akan melakukan tebak norma terlebih dahulu. Tebak norma, hukum norma, hukum norma, hukum kesopanan, kesopanan, kesopanan. Selanjutnya kesucian diakhiri dengan agama. Itulah macam-macamnya norma. Selanjutnya kami akan menjelaskan permasalahan yang ada di rumah. Nanti setiap hari bermain game single. Dia sering lupa membantu orang tuanya membersihkan dan masak. Namun saat listrik padam, ia marah-marah karena tidak dapat melanjutkan bermain game dan menuntut agar orang tuanya segera menyalakan listrik. Andi berucap, "Itu kan aku menikmati listrik." Selanjutnya, kasus ini dapat menjadi pertanyaan bagi kita semua. Pertanyaan pertama, mengapa yang dibutuhkan jawabannya dalam menikmati listrik tanpa melakukan kewajiban? Nomor 2, kewajiban apa yang dia lakukan? Kepada orang tua yang memberikan bagaimana cara melakukan kewajiban lebih dahulu ketimbang Pertanyaan keempat, buatlah kesimpulan dari permasalahan tersebut. Andi tidak mau melakukan kewajibannya, tetapi ia hanya menginginkan haknya, sehingga hak dan kewajibannya tidak seimbang, adil dan sejahtera. Sekian penyelesaian masalah dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema tentang studi kasus 2 di sekolah. Sebelum itu kami akan perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Rara, saya Bahar, saya Pian, saya Yasin. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Fatan. Studi kasus 2 di sekolah. Kelas menjadi semangat mengadakan kegiatan dalam rangka persiapan program pembagian kelas. Ada beberapa siswa yang membawa sapu dan alat pembersihan dan salah satu mendapat jadwal tiket. Sebenarnya siswa meninggalkan kelas begitu saja. Saat itu kelas masih dalam keadaan berantakan dan kotor. Ketika guru masuk ke kelas menegur, mereka berkata, "Kami berhak belajar di kelas yang bersih dan rapi." Selesaikan kasus di atas dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah mereka benar berhak belajar di kelas bersih? Jelaskan. Jawabannya, ya benar. Tetapi semua siswa wajib membersihkan kelas bersama-sama. Nomor 2. Kewajiban apa yang seharusnya mereka laksanakan? Jawabannya, setelah cek kelas dan menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Nomor 3, bagaimana cara agar hak dan kewajiban di sekolah seimbang? Jawabannya, kita harus membagikan kelas bersama-sama. Setelah itu kita bisa belajar dengan nyaman, bersih, dan rapi. Nomor 4, buatlah kesimpulan dari permasalahan. Kesimpulannya, kita harus menjaga kebersihan kelas dan kerapian kelas bersama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami membacakan soal
Saya akan membacakan permasalahannya terlebih dahulu. Pemerintah di kampung Sukamaju menyediakan tempat sampah umum. Namun banyak warga tetap membuang sampah sembarangan di sungai. Ketika beberapa hari hujan deras mengguyur kampung Sukamaju, banjir datang melanda. Warga protes ke pemerintah dan menuntut bantuan karena merasa kami punya hak untuk hidup aman dan sehat. Setelah itu, pertanyaan dan jawaban akan dibacakan oleh Amira dan Salsa. 1. Apa hal yang dibutuhkan? Jawabannya adalah lingkungan dan sehat. 2. Apa sumber yang telah bermanfaat dari penggunaan kenapa yang bagaimana jawabannya adalah data ambil dan menentukan penggunaan situasi dari pemahaman sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucap wabillahi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saatnya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mohon kelompok lain bisa mengikuti, mendengarkan, dan mencermati dari pemaparan kelompok 4. Dipersilakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, hak apa yang dibutuhkan di menikmati negeri. Kedua, kewajiban apa yang belum ia lakukan membantu orang tuanya membersihkan rumah. Demikian tadi pemaparan dari kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Maka Pak Guru bisa rumuskan nanti berdasarkan penguatan dari kamu semuanya bahwa hak warga negara adalah segala sesuatu yang diperoleh setiap warga negara sebagai jaminan dari negara agar dapat hidup layak, aman, dan sejahtera. Maka ada beberapa contoh warga negara, diantaranya adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan seperti memilih dan dipilih. Anak-anak, untuk ice breaking pada kesempatan hari ini, untuk memberikan semangat, kita melakukan tepuk wow. 1, 2, 3. Tepuk wow. Happy break. Happy oh. Happy break. Wow. Baiklah, setelah kalian semua melaksanakan pembelajaran sampai perumusan, maka nanti dari tindak lanjut kalian semua menyelesaikan asesmen di akhir pembelajaran. Dan ini nanti tugasnya adalah secara pribadi.
setelah kalian semua mengerjakan tugas di akhir pembelajaran, maka nanti hasil pekerjaannya dikumpulkan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih semua, hasil tugasnya sudah Pak Guru terima, dan nanti untuk berikutnya Pak Guru koreksi dan nanti akan dibagikan kepada kalian semua. Baiklah anak-anak, dari hasil nilai sudah Pak Guru bagikan. Mohon yang mendapat nilai 100 bisa ditunjukkan. Terima kasih. Yang dapat nilai 90, yang dapat nilai 80, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, hari ini kita sampai penghujung pembelajaran. Maka dari kalian semua untuk mengungkapkan perasaan setelah pembelajaran kesempatan hari ini. Mungkin Sihan bisa mengungkapkan perasaannya dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan. Saya mendapat pembelajaran yang sangat berharga. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.